Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat pintu kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki adalah segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ataupun di akhirat. Rezeki bisa datang dari mana saja, termasuk yang berasal dari amalan-amalan ringan. Rezeki yang didapatkan haruslah halal dan sesuai dengan aturan agama Islam. Semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya bukanlah milik manusia. Pasangan hidup, anak dan bentuk kekayaan lainnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada makhluknya bahwa Dia memberikan rizki kepada semua makhluknya, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Hud ayat 6. Rezeki terbagi 3 macam bagian, yakni yang pertama, rezeki yang tanpa kita minta dan tanpa kita usahakan telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua, rezeki yang kita peroleh melalui ikhtiar dan kerja keras. Dan yang ketiga, rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak disangka-sangka. Berikut adalah 7 amalan ringan pembuka pintu rizki. Seperti apakah amalannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lalu sertakan harapan dan doanya di komentar. Kita doakan bersama-sama. Sahabat pintu kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun amalan ringan pembuka pintu rizki adalah sebagai berikut. Yang pertama, takwa dan tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak pernah diduga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Al-Tolak ayat 2 dan 3. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Yang ketiga, melakukan sholat duha. Rasulullah SAW bersabda, hai anak Adam, tunaikanlah kewajibanmu untukku, yaitu sholat 4 rakaat pada pagi hari, niscaya aku akan mencukupi sepanjang harimu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Yang keempat, membiasakan bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Yang kelima, berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan memperoleh keberuntungan yang besar dan Allah akan menambah umurnya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Ya'la. Yang keenam, silaturahim. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim.
Hadis riwayat Bukhari. Dan yang ketujuh, selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka aku pasti tambah kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Sahabat pintu kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkanlah dengan sepenuh hati dan yakin serta istiqomah. Insya Allah amalan ini dapat membuka pintu rizki, tidak pandang siapapun saudara, baik itu pegawai, pedagang, pebisnis, bahkan pengangguran sekalipun. Semoga amalan ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.